Umat Muslim di seluruh dunia meluangkan lebih banyak waktu beribadah di masjid selama bulan Ramadan. Ini akan menjadi masalah ketika umat Muslim menjadi minoritas di negara Eropa yang belum banyak terdapat masjid. Fakta ini yang menyemangati umat Muslim asal Indonesia yang tinggal di Belanda untuk terus mengupayakan ada lebih banyak masjid di negeri kincir angin. Saat ini ada hampir 2 juta warga Indonesia ataupun keturunan Indonesia yang tinggal di Belanda. Sejauh ini mereka telah meninggalkan jejak syiar Islam dengan membuat 7 masjid di seluruh negeri Belanda. Salah satunya Masjid Al-Hikmah yang berada di Den Haag. Uniknya, masjid ini awalnya adalah bangunan gereja yang sudah sepi jemaatnya. Pengalihan fungsi gereja menjadi Masjid Al-Hikmah terjadi di tahun 1990-an berkat sponsor dari Duta Besar RI saat itu yang juga seorang pengusaha, almarhum Probo Sutejo. Kita lanjutkan dari apa yang tadi Kiai Sumarno jelaskan kepada kita bahwa puasa itu ada 3 pemirsa ya. Kita termasuk bagian yang puasa yang mana nih, coba kita dengarkan sama-sama. Puasa ada 3 tingkatan. Ada puasa awam, puasa khas, puasa khawasul khawas. Kalau puasa orang awam, mereka puasa cuma tahan lapar, haus, dan dahaga aja. Melaksanakan, menjaga segala apa yang batalkan. Cuman sampai di situ titiknya tuh. Selesai udah. Yang dia nggak berpikir yang lain, yang penting saya melaksanakan asal sekedar eksekusi puasa. Jadi di puasanya cuma nungguin beduk. Selesai. Okay. Padahal orang yang berpuasa tapi itu sudah dapat pahala kan? Ya asal dapat doang. Asal dapat doang. Okay. Semuanya yang penting Allah kan yang urusan pahala ini urusan Allah. Iya. Hak prerogatif Allah, kita nggak bisa menentukan tidak atau enggak. Itu urusan Allah. Kita terima. Yang kedua, puasa khas. Puasa siapa? Orang yang puasa menjaga seluruh organ tubuhnya. Masya Allah. Mata dia jaga, kuping dia jaga, mulut dia jaga, hidung dia jaga, tangan dia jaga, kaki dia jaga. Sehingga pada waktu Ramadan dia berpikir saya mau melangkah kemana. Enggak sekedar asal ujung-ujung jalan doang. Enggak sekedar asal bergerak doang. Ini kadang-kadang dia bilang saya puasa. Pagi-pagi olahraga. Bukan nggak boleh olahraganya. Tapi ketika kita olahraga lari pagi, mampu nggak kita jaga mata? Nah, Allah kita kagak lihat kelihatan, dilihat juga menakjubkan, kan maju kena mundur mentok kita. Allahu Akbar. Saya laki-laki Mas Bam, saya masih sehat, masih waras. Masih gitu. Mas, orang bilang kata Ustaz Kiai juga Ustaz manusia. Begitu kita olahraga lari pagi ngelihat yang begitu. Berarti jangan lari pagi olahraga. Nah makanya kita berpikir daripada kita lari malam. Kemana kita? Mendingan kita jalan lari ke masjid. Oh, Masya Allah. Begitu. Iya. Ini modal jari doang satu bisa ngebunuh orang. Bisa ngebunuh karakter. Bisa yang lagi yang namanya mematikan jalan hidup orang. Bisa lagi yang namanya menjerumuskan manusia. Dan juga jangan khawatir. Dengan jari yang bergerak bisa mengangkat harkat derajat manusia dan bisa membuka pintu surga. Nah ini yang kita jaga nih, tangan kita bagaimana, jari kita yang bagus. Itu puasa kedua, tingkatan kedua. Mata kita jaga. Pandangan yang bagus. Kita lihat yang cakep. Apa kita lihat yang cakep? Kita lihat yang baik-baik. Mana lihat yang baik? Lihat Al-Quran. Andaikan kita tonton HP, film-film yang positif, awas. Kadang-kadang seharian, bukan kita nggak boleh nonton film, nungguin waktu berbuka puasa. Kalau indah Ramadan mah cakep ditonton. Kalau indah Ramadan udah pasti indah udah. Tapi ini kan sahur. Apa kita mau perpanjang? Ada dibuka juga nih. Nah, indah Ramadan bisa. Buka puasa. Ya Ramadan kan indah. Iya betul. Supaya indah ya harus kita begini. Iya. Bagaimana caranya, Masya Allah. Kita lihat yang bagus. Yang bagus yang mana kita? Yang positif, yang baik, yang enak. Asal jangan tuh mata melotot doang. Boleh kita melotot mata. Tuh mata melotot kayak ikan asin. Ikan asin matanya melotot. Ya, matanya melotot ikan asin. Nah oleh karena itu bagaimana kita lihat yang tinggi. Khawasul paling tinggi. Tadi ditunggu yang khawasul. Bukan mata. Iya. Nah, kuping juga sama di kupingnya. Masya Allah ya. Mendengar yang baik. Mendengar yang baik. Bagaimana kita dengar yang baik-baik? Kita dengerin Quran, dengerin omongan. Kalau ada orang ngomong nggak baik, kita jangan dengerin. Bilang ini shaim. Bedanya apa Kiai sama yang paling tinggi?
Bedanya? Ntar dulu. Nah, yang paling tinggi yang berat puasa hati. Ini dia. Yang ketiga. Puasa hati. Puasa hati nih, keinginan-keinginan duniawi kita buang. Baru keinginannya nggak mau. Mau lebaran pakai baju 17. Hah? 17 dia mau pakai. Panas kayak. Oh, ganti-ganti. Orang saya nih kan. Ya orang belanja ngeborong baju sampai gitu banyak, saya tanya, yang mau dipakai berapa sih? 1. Nah, kalau dibeli 17 biji. Apa di 17 dipakai semua? Nah, ini kadang-kadang manusia pada kagak mikir. Iya. Allahu Akbar. Puasa ini kan hati nih. Nafsu kita, bagaimana kita puasa hati kita? Hati kita biar tentram, kita lihat biar adem. Bagaimana hilangkan keinginan dunia. Saumu an himmatid dunya. Kita puasa daripada keinginan dunia. Bukan nggak boleh orang cari dunia. Oh, Allah kasih suruh kita cari dunia. Walatan sanasibaka minad dunya, Allah bilang. Jangan kau lupa dengan bagian kamu dengan dunia, tapi jangan punya keinginan untuk mencintai dunia. Ya Allah, kalau udah dunia di hati kita, masya Allah, rusak pikiran kita, akan gak bener langkah daripada perilaku kita. Karena itu puasalah dari keinginan dunia. Baik, oke. Terakhir, Gus, mungkin bisa juga sekaligus menjadi kesimpulan bagaimana di Idul Fitri ini kita bisa menjaga supaya kita tidak boros, supaya kita tidak sombong, pamer-pamer, dan tetap sesuai dengan ajaran Islam. Ya, saya ingin melihat dari sisi yang lain di terakhir ini. Jangan-jangan ketika kita melihat orang itu sombong, diri kita yang masih belum siap melihat itu sebenarnya. Jadi kita yang minder gitu? Iya, bisa jadi karena kita mau sombong tapi nggak bisa. Nah, ya kan? Maka kita harus tata hati kita semuanya. Itu semuanya bisa terjadi karena ketidaksiapan kita, ketidaksiapan mental kita untuk melihat sesuatu yang lebih tinggi daripada kita. Maka Ramadan ini harus membuat kita lebih menunduk hati, menunduk diri, agar kita menjadi pribadi yang bisa mengayomi, bisa memahami kebutuhan dan juga memahami persepsi orang, dan juga bisa memahami perasaan orang. Ketika kita tidak sombong, jangan karena orang lain, dan ketika kita sombong pun jangan karena orang lain, tapi karena diri kita sendiri. Jangan kita diperbudak oleh orang lain, tapi jadilah diri kita sendiri, menjadi pribadi yang baik. Maka insya Allah kita menjadi orang yang tegak lurus, menjadi orang yang punya prinsip, dan menjadi orang yang bisa melindungi yang lain, dan menjadi pribadi yang insya Allah lulus dalam Ramadan ini. Amin. Terima kasih Gus, terima kasih Ustadz, terima kasih Kiainya. Sama-sama. Dan pemirsa, mudah-mudahan dengan puasa kita bisa menjadi orang yang lebih bisa menahan diri kita. Agar bisa terjauhkan dari pemborosan, terjauhkan dari ingin pamer, dan ketika kita pun harus mudik, kita mudik dengan hati yang bersih. Terima kasih sudah menyaksikan indahnya Ramadan kali ini. Saya Hilbram Dunar, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.